Kalau saja tidak dikhawatirkan ini akan menjadi biang penyakit bagi para muhibbin lainnya, niscaya saya tidak akan ulas lagi. Video itu memang sengaja dibuat untuk para muhibbinnya atau untuk menggoda orang-orang yang baru saja melihat pemalsuan makam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Kembali saya menyapa Anda saudaraku. Dan ternyata sesuatu yang akut itu memang susah disembuhkan, seperti penyakit akut ataupun muhibbin akut. Apa yang saya maksud adalah berkenaan dengan penjelasan yang sudah jelang 2 tahun berkenaan dengan makam Kanjeng Raden Tumenggung Sumudiningrat yang aslinya ada di Jejeran Pleret Bantul Yogyakarta, palsunya. Baru kali ini saya katakan palsunya. Artinya kalau yang di Semarang Lamper Kidul itu dikatakan makam KRT Sumudiningrat, berarti itu adalah makam KRT Sumudiningrat palsu. Kalau itu makam palsu, tidak. Karena aslinya dari data yang saya telaah, itu memang benar makam yang awalnya disebut dengan makam Mbah Keramat. Itu mulai direnovasi tahun 2016. Nah, apa yang saya maksud lagi saudara-saudaraku sekalian? Belum lama ini saya dikirimi video dari salah satu kanal YouTube dengan judul Data dan Bukti Primer Makam Habib Hasan bin Toha bin Yahya KRT Sumudiningrat Pangeran Keramat Jati. Itu katanya yang benar atau yang asli itu yang di Semarang. Maka dari itu kemudian Trust Sri Sultan Hamengkubuwono II yang juga salah satu sahabat saya Raden Rashid mengirimkan bantahan atas keterangan yang ada dalam kanal YouTube tersebut. Terkait dengan beberapa halnya, saya pikir sudah berkali-kali kami sampaikan di kanal ini. Namun satu hal, dikatakan bahwa tanah di Lamper Kidul itu adalah tanah pemberian dari keraton atau yang umum disebut sebagai tanah perdikan. Benarkah tanah itu adalah tanah perdikan? Nanti akan kami sampaikan penjelasan dari Raden Rashid melalui tulisannya kepada saya. Namun sebelumnya untuk lebih jelasnya kita simak audio dari penjelasan seseorang yang dipanggil Kiai berikut ini. Banyak yang membahas bahwa makam Habib Hasan di Semarang itu palsu. Nah, itu yang sebenarnya bagaimana ya? Biasa orang saling klaim, tapi kadang tidak tabayun. Ya, yang penting kita jangan tiru-tiru. Dulu Maulana Habib Lutfi saat masih kecil muda itu sering ketika ziarah ke Maulana Habib Hasan, beliau mampir ke Mbah Salamah tadi. Bahkan malah matur sering juga kadang minta uang. Ini berarti kan menandakan kedekatannya beliau begitu luar biasa sama Mbah Salamah. Barangkali kemungkinan masih saudara, kalau perkiraan saya masih saudara. Karena orang tidak mungkin berani minta uang kalau bukan saudara dekat. Nah, Mbah Salamah itu ini sebagai bukti membuka daerah situ, daerah Duku. Jadi Mbah Salamah itu syarifah. Area situ itu banyak para habaib, para sayyid, dan para syarifah. Di situ banyak. Cuman kalau sekarang sudah karena tuntutan ekonomi, terus akhirnya dijual, dibelikan tanah yang agak murah, terus sisanya untuk modal. Jadi kalau sekarang sudah berkurang. Nah, dari penuturan Kang Alim tadi, berarti Kang Alim ini juga keturunan syarifah, keturunan Arab. Di penuturannya itu memang asli, itu makam dari dulu. Ada adiknya simbahnya Kang Alim namanya Bang Ayib. Ini juga Sayyid. Bang Ayib ini belum lama sedo. Juga mengatakan bahwa makom di situ udah lama.
terkenalnya dulu makam Mbah Keramat Jati, Pangeran Keramat Jati. Paling masyhurnya Pangeran Keramat Jati di sana. Ya. Belum lagi depan makom itu ada warung kopi punyanya Gus Wahyu. Saya juga ngobrol-ngobrol banyak dengan Gus Wahyu. Kata Gus Wahyu itu bahwa makom situ makom yang udah lama betul. Dan ketika pemugaran mau dibikin masjid, akhirnya beberapa makom yang khusus dipindahkan ke makam namanya Mbak Banyu di atas, dipindah di sana, tapi sebagian tidak dipindah. Jadi area situ memang area makam lama dan tanahnya itu tanah perdikan. Di situ itu tanah perdikan, tanah pemberian dari kerajaan, karena emang Bebasan adalah terah kerajaan mantu dari Hamengkubuwono II. Itu diantaranya. Jadi makam palsu ini sudah terjawab. Yang mengklaim bahwa itu makam palsu ini salah kaprah. Yang benar adalah itu asli makam dari dulu, makamnya Bebasan Pangeran Keramat Jati. Bagaimana saudaraku setelah Anda menyaksikan tadi? Ya, muter-muter seperti itu ya. Intinya sih, kalau saja tidak dikhawatirkan ini akan menjadi biang penyakit bagi para muhibbin lainnya, niscaya saya tidak akan ulas lagi. Karena saya pikir sudah cukup ya. Hanya saja, jangan-jangan kanal itu atau video itu memang sengaja dibuat untuk para muhibbinnya atau untuk menggoda orang-orang yang baru saja melihat pemalsuan makam atas Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat itu. Kalau tadi dikatakan sejak kecil Abah Lutfi sudah ke sana, wong faktanya dari data yang saya dapat, itu makam baru dibenahi pada tahun 2016. Sebelumnya makam itu dikenal dengan makam Mbah Keramat. Baik, saya langsung bacakan dari penjelasan yang dibuat oleh Raden Rashid. Keterangan pada video tersebut sama sekali tidak menunjukkan data primer yang menerangkan bahwa Habib Hasan bin Toha bin Yahya adalah sosok yang sama dengan KRT Sumodiningrat, Panglima Perang Keraton Ngayogyakarta. Selain itu, berkenaan dengan tanah perdikan dari Kesultanan Ngayogyakarta sebagaimana yang dimaksud dalam keterangan video tersebut, dapat kami sampaikan bahwa Semarang tidaklah pernah menjadi wilayah Kesultanan Ngayogyakarta di Ningrat. Paham? Apa alasannya? Saya akan lanjutkan. Bahkan pada tahun 1705, Sri Sesuhunan Pakubuwono I sudah menyerahkan Semarang kepada VOC karena alasan politis. Dalam kurung, dan pada waktu itu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat belum ada. Paham? Barangkali yang punya kanal YouTube atau orang yang disebut Pak Kiai itu menyimaknya. Jadi, sangat tidak mungkin tanah perdikan tersebut berasal dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kalau berasal dari VOC, sangat mungkin. Ya, saudara-saudaraku sekalian, ini adalah bagian dari penyadaran. Mungkin dari sebagian Anda seperti berkali-kali disampaikan, kenapa tidak menempuh jalur hukum? Terkait dengan persoalan jalur hukum ini sudah berkali-kali juga kami jelaskan kenapa tidak dipilih itu. Salah satu jawabannya adalah dari Raden Rashid. Dan Rashid ini ya orang yang mumpuni lah di bidang hukum. Kenapa jalur hukum itu tidak dipilih? Dan yang kedua, saya dari kanal R9, ya kami hanya menyampaikan kami tidak punya wewenang apapun ke jalur hukum tersebut. Namun, sebagaimana yang pernah saya katakan bahwa hukum atau apapun bentuknya yang berkenaan dengan pidana, itu kan ujungnya, inti yang ingin dicapai adalah efek jera. Maka barangkali dengan cara seperti yang kami lakukan, dengan memberikan penyadaran dan menyodorkan fakta-fakta, di situ akan menjadi penyadaran sehingga sebagian dari masyarakat, mudah-mudahan sebagian besar ya, sadar, dan disitulah akan muncul hukuman sosial kepada
orang-orang yang telah mengaburkan sejarah tersebut. Secara khusus kepada pemilik kanal tadi, barangkali menyaksikan tayangan kami ini, kalau mewawancara berkenaan dengan Sri Sultan Hamengkubuwono II atau keluarga besar dari Karaton Yogyakarta di Ningrat, termasuk KRT Sumu di Ningrat, ya ke Jogja bos, jangan nanya ke orang yang tidak memiliki data mas. Data-data di sana ada seperti yang beberapa kali kami jelaskan ya, mulai dari serat Sarasilah Inka dan Nurjan, data-data primer yang ditemukan di Inggris, koran yang diterbitkan di masa penjajahan Inggris, dan banyak hal lainnya yang kami sudah utarakan di kanal ini sehingga kami tidak perlu lagi menyodorkan fakta-fakta primer ya. Semoga bermanfaat. Salam hormat untuk semuanya dan mohon maaf jika ada kekeliruan. Berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.